Ritual sesat Gunung Kemukus bagian 4. Semua itu tidak berhenti di situ saja. Di tengah-tengah aku masih sangat ketakutan, lagi-lagi aku mencium aroma busuk yang kini tercium kuat dan seolah bersumber tidak jauh dari tempat tidurku. Dan benar, malam itu aku kembali melihat sosok genderuwo tersebut tiba-tiba berdiri di dalam kamarku. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berlari keluar kamar dengan berteriak ketakutan tidak karuan. "Setan!" teriakku sambil berlari keluar kamar tidurku dan masuk ke kamar tidur lainnya, karena memang kamar tidur di rumahku ini lebih dari satu. Sesampainya aku di kamar satunya, aku pun seketika berbaring dan masuk ke dalam selimutku dengan jantungku yang saat itu terus berdetak kencang tidak beraturan. Dan puncaknya, di tengah-tengah aku masih ketakutan, tiba-tiba aku merasakan ada sesuatu yang sedang menindih tubuhku dari atas. Merasakan hal itu, tentu saja aku seketika terkejut tidak karuan dengan teriakan yang sudah tidak lagi bisa kutahan. "Tolong!" teriakku sambil berusaha membuka selimutku yang saat itu memang sebelumnya kugunakan untuk membalut tubuhku. Dan ketika selimutku sudah terbuka, saat itu aku melihat tepat di atasku dan tepat di depan wajahku ada wanita berwajah rusak yang saat itu berbaring memang tepat di atas tubuhku. Berat badannya saat itu sudah tidak lagi bisa kugambarkan. Bagaimana tidak? Saat itu ketika sosok tersebut berada di atas tubuhku, aku sangat kesulitan untuk bernafas. Jangankan berlari, bergerak pun saat itu aku sudah tidak mampu. Wajahnya yang menatapku dengan air liurnya yang menetes ke pipiku membuat saat itu adalah saat-saat yang paling menyeramkan yang pernah terjadi di hidupku. Dan akhirnya aku ditemukan oleh tetanggaku, karena menurut tetanggaku aku tidak keluar dari rumahku sudah dari beberapa hari yang lalu. Ketika aku ditemukan, aku dalam kondisi tidak memakai baju dengan seluruh tubuhku dipenuhi luka cakaran yang entah dari mana asalnya. Setelah kejadian tersebut, aku pun akhirnya sakit keras dengan tidak lagi bisa bangun dari tidurku. Hari-hariku kuhabiskan berada di tempat tidurku dengan rasa sakit yang kurasakan saat itu memang sepertinya sangat sulit untuk dijelaskan. Ketika azan subuh berkumandang, tubuhku rasanya seperti sedang ditusuk-tusuk oleh seseorang. Setiap jam 10 siang, aku selalu kedinginan, tidak karuan, dengan keringat yang sudah tidak berhenti bercucuran. Setiap maghrib sampai jam 10 malam, aku selalu muntah-muntah. Dengan tidak jarang pula, muntahanku mengeluarkan banyak darah. Dan tidak berhenti di situ saja. Selain setiap malam aku tidak bisa tidur dengan tenang, di tiap tengah malam aku seolah ditekap oleh seseorang dengan diiringi aroma busuk yang selalu tercium sangat menusuk. Anehnya, dengan keadaan yang kualami saat itu, dokter menganggap jika tidak ada satupun penyakit yang membahayakan yang sedang mengancam nyawaku. Akhirnya aku pun dibawa oleh keluargaku untuk kembali pulang ke kampung halamanku. Di sana aku diobati medis, alternatif, dan spiritual. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, aku pun berangsur-angsur membaik. Namun hingga cerita ini ditulis, aku masih sering sekali merasakan jika tiap malam ada seseorang yang sedang menemaniku beristirahat. Menurut tetua adat kampungku, aku memang diikuti oleh makhluk halus yang sepertinya datang sengaja untuk menggangguku. Semua itu terjadi karena perbuatanku yang datang ke tempat pesugihan dan sudah melakukan sebuah perjanjian dengan setan. Kini seluruh hartaku sudah habis semuanya.
Sejak aku sakit waktu itu, aku seketika dipecat dari perusahaan tempat aku bekerja. Semua biaya perawatanku ternyata telah menghabiskan semua harta yang telah aku kumpulkan. Bahkan aku juga diusir dan tidak diperkenankan untuk kembali ke kontrakanku, entah apa alasannya. Dan Wahyu terakhir aku melihatnya ketika aku pulang kerja waktu itu, dan kini aku sudah tidak lagi melihatnya karena memang sakitku yang memakan waktu hingga 8 tahun lamanya. Dan yang membuat aku terkejut adalah aku mendengar kabar jika Wahyu meninggal di dalam kamar mandi tempat dia bekerja dengan keadaan telanjang dada. Kabar tersebut tentu saja membawa kesedihan tersendiri bagiku, karena selain dia adalah rekanku, aku dan Wahyulah yang telah melakukan sebuah perbuatan yang sepertinya menjadi awal semua kejadian dengan akhir yang tidak seperti yang aku bayangkan. Dengan dibagikannya pengalaman ini, aku sangat berharap tidak ada lagi orang di luar sana yang bernasib sama seperti apa yang aku alami saat ini. Karena pada dasarnya menyekutukan Tuhan adalah tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan. Gunung Kemukus adalah tempat sakral yang di dalamnya terdapat sebuah makam yang seharusnya digunakan sebagai tempat berziarah dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Praktek pesugihan yang ada di tempat tersebut semuanya adalah tipu daya setan yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan.